Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kezia 7 dari IDX Channel yang akan memandu sesi Public Expose Live kali ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBRI. Bapak dan Ibu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November tahun 2003. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bergerak di bidang jasa perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak video company profile berikut ini. Apa yang dilakukan dari hati akan selalu sampai ke hati. Inilah yang melandasi BRI untuk setulus hati melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karya setulus hati BRI bermula dari 1895 di Purwokerto, di mana BRI terlahir untuk mendukung pengusaha kecil di zaman pendudukan Belanda dengan memberikan pinjaman murah demi memajukan usaha rakyat. Sejak masa itu, BRI bertumbuh hingga menjadi salah satu BUMN terbesar di Indonesia untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berfokus pada UMKM. Seiring perkembangannya, BRI turut mengambil peran besar menggerakkan perekonomian di negeri ini. BRI sebagai pelopor perbankan negeri ini mengemban tanggung jawab besar. Dengan tetap berfokus pada UMKM, BRI juga terus memperluas segmentasi bisnis hingga korporasi. Sebagai bank besar, BRI telah teruji dan terbukti dapat bertahan menghadapi masa sulit ketidakpastian ekonomi global. Dengan strategic respons yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan, BRI mampu menunjukkan kinerja impresif dengan kontribusi terbesar dari sektor UMKM yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi negeri. Pencapaian positif ini tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi negara dan masyarakat, terbukti dari jumlah setoran dividen dan pajak yang terus meningkat. Kinerja yang positif ini tidak terlepas dari keberhasilan transformasi digital dan culture yang dilakukan perusahaan melalui Brevolution 1.0 dan dilanjutkan ke Brevolution 2.0. Inovasi digital yang terus dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Semangat transformasi BRI juga telah terpatri sebagai budaya.
menginspirasi setiap pekerja untuk menciptakan suasana kerja kondusif, mendukung keberagaman dan kesetaraan gender, terus berorientasi pada perilaku kinerja terbaik untuk mencapai visi besar BRI, menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. BRI terus memperkuat komitmen sebagai role model menerapkan prinsip ESG. Komitmen kuat tersebut diwujudkan melalui capaian pembiayaan berkelanjutan yang terbesar di Indonesia. Dalam penerapannya, BRI juga mendukung ketahanan iklim melalui penyerapan emisi karbon dalam program BRI Menanam, serta fokus pada peningkatan UMKM, pendidikan, dan lingkungan yang diimplementasikan melalui program BRI Peduli. Semua itu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, penuh solusi, tangguh, dan dekat dalam menjawab harapan para nasabah. Kekuatan BRI semakin diakui dengan jaringan luas dan unit kerja yang tersebar di seluruh negeri hingga mancanegara. BRI terus berinisiatif dalam membuka akses layanan, salah satunya melalui jaringan agen Brilink yang melibatkan masyarakat sebagai agen dalam melayani transaksi perbankan hingga pelosok negeri. Komitmen BRI untuk memberikan layanan keuangan yang lengkap dan terintegrasi ditunjukkan melalui pembentukan holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan. Aksi korporasi ini menorehkan sejarah right issue terbesar di kawasan Asia Tenggara, menduduki peringkat ketiga di Asia dan peringkat ketujuh di dunia. BRI juga didukung oleh sinergi perusahaan anak lainnya yang merupakan kesatuan dari BRI Group dalam memberikan layanan one-stop financial solution bagi nasabah. Seluruh prestasi yang diperoleh BRI mendapatkan apresiasi oleh stakeholders, ditunjukkan dengan kenaikan harga saham yang terus meningkat dan mendapatkan penghargaan baik dari nasional maupun kancah internasional. BRI percaya bahwa di balik semua pencapaian luar biasa tersebut, ada kekuatan setulus hati untuk memegang komitmen menumbuhkan ekonomi negeri dan untuk memberi makna Indonesia. Baik Bapak dan Ibu peserta, izinkan kami menginformasikan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya hadirin yang terhormat, telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu peserta, yakni manajemen dari perseroan. Untuk itu izinkan kami menyapa yang pertama kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama. Selamat pagi Pak Sunarso. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sunarso. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Catur Budi Harto selaku Wakil Direktur Utama. Pak Catur, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Catur. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Agus Sudiarto selaku Direktur Manajemen Resiko. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kezia, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Agus. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Ahmad Solihin selaku Direktur Kepatuhan. Pak Solihin, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak manajemen. Baik Bapak dan Ibu peserta, selama acara berlangsung, kami izinkan dan kami persilahkan Bapak Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal Bapak Ibu penanya. Di mana nantinya akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak-Bapak manajemen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama,
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam acara Public Expose Live tahun 2023. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan yang memfasilitasi event ini. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan pemaparan terkait kinerja perseroan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023, termasuk kita identifikasi tantangan-tantangan dan juga bagaimana kami merancang strategik untuk merespon tantangan tersebut di BRI. Pertama-tama saya akan menjelaskan review perkembangan makroekonomi Indonesia, di mana bahwa sepanjang tahun 2023 kondisi makroekonomi Indonesia masih tetap stabil ya, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Ya. Pada triwulan 3 2023, ekonomi masih tumbuh 4,94% year on year, dan kami juga memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan berada di level antara 4,9% sampai 5,2% pada tahun 2023 ini. Dan hal ini ada dua faktor penting utama, ya, yaitu yang pertama, pemerintah itu masih memiliki ruang untuk realisasi anggaran belanja yang cukup besar sebenarnya. Per September 2023, anggaran pemerintah itu masih surplus sebesar 67,7 triliun atau 0,32% dari GDP. Ya. Kemudian belanja pemerintah juga diperkirakan akan terus tumbuh di kuartal 4 2023 ini. Selain itu, kita juga memproyeksikan bahwa inflasi akan berada di level 2,8 sampai 3,3% di tahun 2023 ini. Atau dengan kata lain bisa disampaikan bahwa inflasi masih akan berada di dalam range proyeksi Bank Indonesia, yaitu sebesar 2 sampai 4% waktu itu range yang diberikan oleh BI. Gitu. Nah, faktor kedua, sejalan dengan dimulainya proses pemilihan umum, ya, pemilu, ya, kami memperkirakan bahwa belanja terkait kegiatan pemilu akan meningkat pada kuartal 4 ini. Dan hal ini akan berdampak positif pada grassroots level, khususnya nasabah di segmen yang menjadi fokusnya BRI, yaitu di mikro dan kecil dan menengah. Secara historis, ada data yang menunjukkan di sini bahwa 1 tahun sebelum pemilu, itu aktivitas terkait pemilu itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 0,32% gitu. Dan kemudian pada tahun dilaksananya pemilu, kegiatan pemilu itu juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 0,23%. Ini data historis ya, berdasarkan pemilu-pemilu yang lalu. Baik, setelah kita sampaikan situasi makro dan kemudian bagaimana BRI meresponnya, dan kemudian izinkan saya melanjutkan dengan ini adalah result dari selama 9 bulan BRI bekerja di tengah situasi makroekonomi yang tadi saya sampaikan. Secara finansial, kinerja BRI secara grup itu menunjukkan peningkatan yang solid dan juga ditunjang oleh berakhirnya masa pandemi. Ya. Kemudian kalau kita lihat kredit dan pembiayaan tercatat sebesar 1.250 triliun dan itu artinya tumbuh 12,5%. Dan pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan rata-rata industri perbankan. Ya. Industri perbankan hanya tumbuh di bawah 10% kreditnya, kita mampu tumbuh 12,5%. Dan pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen mikro yang porsinya 47,2% dari total kredit dan pembiayaan BRI. Jadi sekarang kredit mikro saja itu menempati 47,2% dari total kredit yang diberikan oleh BRI. Belum yang kecil, menengah, dan konsumer. Dan itu. Kemudian juga sampai September 2023, kalau kita lihat bahwa rasio dana murah, yaitu kasa rasio, itu 63,6%, dan ini memang menurun kalau dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu 65,4%. Namun komposisi kasa 63,6% ini
masih jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan kasa BRI periode-periode sebelum pandemi atau mungkin sebelum ditransform bank ini gitu. Sebelum ditransformasi gitu. Karena dulu kasa kita paling tinggi 58%. Gitu. Ya. Kemudian net interest margin itu sebesar 8,05% dan itu di atas guidance kita, karena kita memberikan guidance kepada Bapak Ibu investor dan analis, itu NIM kita itu akan berada di kisaran 7,7 sampai 7,9. Tapi alhamdulillah sampai September kita merealisasikan NIM kita 8,05%. Dan kami masih optimis bahwa NIM ini akan tetap terjaga di level minimal sesuai guidance yang kita berikan. Rasio cost to income ratio ya mengalami perbaikan menjadi 41,28% di September ini, padahal sebelumnya adalah 42,55% di September tahun 2022. Dan ini didukung oleh pertumbuhan operating expense yang terjaga sebesar 5,3% year on year. Kemudian NPL, ya, non-performing loan itu mengalami perbaikan, ya sedikit perbaikan, yaitu menjadi 3,07% dibandingkan tahun sebelumnya 3,09%. Rasio profitabilitas terus mengalami peningkatan, jadi ROA itu 3,21% dan ini menjadi ROA tercatat tumbuhnya ya. ROA tumbuh 3,21% dari tahun lalu sebesar 3,15%. Dan return on equity tumbuh 0,143% menjadi 19,69%. Dibandingkan tahun lalu, return on equity kita hanya 18,16%. Kali ini seiring dengan kemampuan kita meleverage, di mana leverage kita menjadi 5,9 kali, dibandingkan sebelumnya adalah 5,6 kali. Secara keseluruhan, BRI mampu mencetak laba bersih ya, selama 9 bulan, BRI mampu mencetak laba bersih 44,21 triliun rupiah. Ya, dan artinya laba ini tumbuh secara tahunan, pertumbuhannya 12,5%. Nah, berdasarkan kinerja kuartal 3 tersebut, kita bisa analisis bahwa terdapat 3 hal yang kami pandang menjadi kekuatan utama bagi BRI. Pertama adalah pertumbuhan kredit yang sangat kuat, yakni 12,5% year on year, di atas guidance, dan juga di atas pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Dan kami melihat pertumbuhan ini solid di seluruh segmen, khususnya di ultramikro yang mampu tumbuh 14,8%, dan kami memproyeksikan sampai akhir 2023 nanti pertumbuhan kredit kita masih berada di level sesuai yang kita targetkan, yaitu antara 10 sampai 12%. Kekuatan yang kedua adalah BRI mampu melakukan pengendalian biaya secara optimal. Hal ini tercermin dari biaya operating expenses yang hanya tumbuh 5,6% dan rasio cost to income sebesar 37,6% secara bank only. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa di tengah kenaikan suku bunga acuan, BRI tetap mampu menjaga margin pada level yang baik. Terbukti bahwa NIM BRI 8,5%, ya, dan kemudian itu Q on Q, ya, quarter to quarter, dan kemudian kalau secara year to date itu 8,05%. Dan hal ini didukung oleh pertumbuhan aset produktif, terutama adalah pertumbuhan pinjaman. Di sisi lain, kami juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal kualitas aset. Beban bunga itu beban biaya bunga. Kualitas aset ini terkait sama kualitas kredit yang masih terdampak oleh COVID, yang sebenarnya belum sembuh-sembuh amat. Gitu. Dan kemudian juga ada tantangan yang sangat kami sadari bahwa kami punya modal sangat besar ya. Jadi kami harus melakukan capital management yang baik, yaitu dengan mengelola permodalan kita supaya menjadi optimal. Nah, pada kualitas aset, kalau kita boleh ceritakan di sini, saat ini kami fokus pada percepatan penyelesaian atas portofolio pinjaman yang berstatus restrukturisasi karena COVID. Jadi kami telah melakukan berbagai upaya secara prudent dalam membersihkan kredit-kredit yang bermasalah, terutama yang karena dampak daripada COVID. Ya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah cost of fund BRI
naik 5 basis point atau 0,05%. Dari Juni 2023 menjadi 2,84. Jadi cost of fund kita sekarang 2,84%. Sejalan dengan tren peningkatan suku bunga acuan. Untuk menyikapi hal ini, kami terus memperkuat kapabilitas di retail banking, terutama retail transaction gitu. Ya, transaksi-transaksi di retail dalam rangka meningkatkan rasio current account, saving account atau yang disebut dana murah. Dan kemudian yang ketiga, BRI yang tadi saya sampaikan, bahwa BRI itu sekarang memiliki CAR tinggi, ya, capital adequacy ratio tinggi, 27,48%. Jauh di atas level optimal yang kami nyatakan mungkin level optimalnya 20%, sedangkan secara regulasi untuk mengcover seluruh risiko yang diidentifikasi, yang ditetapkan oleh Basel III, itu sebenarnya kita hanya butuh CAR 17,5% saja. Jadi kita kalau terhadap itu kita mungkin punya upstand modal itu sekitar 10%. Dengan demikian, maka tidak ada cara lain untuk merespon strategi ini, untuk merespon tantangan ini, capital management ini, di mana CAR-nya tinggi gitu. Maka yang utama adalah kita harus mengoptimalkan modal ini. Cara mengoptimalkannya gimana? Ya jawabannya ya tumbuh gitu. Kita mampu tumbuh gitu. Dan kemudian nanti boleh saya sampaikan bahwa untuk tumbuh itu ada 4 syaratnya gitu. Yang pertama, kita harus memastikan kita telah memiliki sumber pertumbuhan baru. Dan itulah makanya kita masuk ke ultramikro sebagai langkah untuk securing source of growth. Itu dari ultramikro. Yang kedua, kita mesti punya kapital, nggak ada masalah karena kapital kita justru kegedean gitu. Dan kemudian yang ketiga, kita mesti punya likuiditas. Disinilah yang kita harus beradu di pasar untuk mendapatkan likuiditas untuk mensupport pertumbuhan kita. Dan kemudian yang keempat, kita harus menjaga kualitas aset. Berarti kita harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, risk management yang memadai. Saya kira 4 ini yang masih, saya pikir 3 kita sudah punya, kita bisa pastikan bahwa 1 sumber pertumbuhan baru, modal, kemudian yang ketiga yang kita juga bisa kelola adalah risk management, saya kira kita sudah sangat memadai. Nah tinggal sekarang yang harus beradu di pasar memang adalah kemampuan kita untuk menghimpun likuiditas. Dan kemudian dari semua itu, saya bisa tegaskan kepada para investor bahwa memang ada yang gampang untuk dari melihat kondisi ini. Saya pikir ini adalah tantangan tapi sekaligus juga membahagiakan sebenarnya. Dengan kekuatan CAR yang 27,48%, dan artinya kalau kita bandingkan dengan kebutuhan secara risk management hanya butuh 17,5%, maka artinya sampai 4-5 tahun ke depan, sebenarnya ya, sampai 4-5 tahun ke depan, berapapun laba BRI memang layak untuk dibagi dalam bentuk dividen. Karena sebenarnya kita tidak perlu meretain earning kita, meretain laba kita untuk memperkuat permodalan, karena modalnya sudah sangat kuat. Ini sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Tapi terlepas dari semua itu, upaya yang utama adalah meleverage kapital ini dengan menjaga pertumbuhan yang sustain. Selanjutnya, Pak Catur Budiharto, Wakil Direktur Utama akan menyampaikan hal-hal terkait dengan guidance BRI Group untuk mengakhiri tahun 2023, serta update terkait dengan regulasi yang terkini. Kepada Pak Catur kami persilakan. Terima kasih Pak Sunarso. Rekan-rekan peserta Public Expos 2023 terkait dengan guidance BRI Group di tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Jadi kami mentargetkan pertumbuhan kredit tahun 2023 sebesar 10-12%. Kalau kita melihat pencapaian hingga September 2023, kami yakin bahwa pertumbuhan kredit hingga akhir tahun akan sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan. Dari sisi margin, rasio NIM akan berada pada batas atas dari target kami, yaitu sebesar 7,7% sampai dengan 7,9%. Kami melihat tren pertumbuhan NIM ini masih akan berlanjut hingga kuartal 4 2023. Selanjutnya dari sisi credit cost, kami memperkirakan masih akan berada pada target 2,2%
hingga 2,4% dengan tetap memperhatikan kecukupan coverage BRI. Dari sisi target rasio NPL, kami melakukan sedikit perubahan. Pada target rasio NPL menjadi 2,8% sampai dengan 3%. Hal ini sejalan dengan proses kami untuk melakukan akselerasi resolusi atas kredit restrukturisasi yang terdampak COVID-19 yang utamanya berada di segmen mikro dan SME. Kemudian dari sisi efisiensi, kami memperkirakan cost to income ratio akan berada dalam range target yaitu 40% sampai dengan 41,5% secara bank only di akhir tahun 2023. Selanjutnya mengenai beberapa item regulasi terkini bisa kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal 2023 pemerintah melakukan penyesuaian skema penyaluran kredit KUR di mana pinjaman KUR hanya dapat diberikan kepada nasabah yang sama sekali belum pernah memiliki pinjaman komersial. Ini bagus ya dan menunjukkan komitmen pemerintah bahwa akan semakin fokus untuk menjadikan KUR sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, pada kuartal ketiga tahun 2023, Bank Indonesia memberikan insentif tambahan giro wajib minimum bagi bank yang dapat memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantaranya penyaluran pinjaman pada kelompok prioritas, kemudian segmen UMKM dan ultramikro, serta pembiayaan hijau. BRI sebagai bank yang sangat fokus pada segmen UMKM dan ultramikro, tentunya kami sangat yakin untuk mendapatkan tambahan insentif ini sehingga mampu memberikan tambahan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit. Yang ketiga, dari sisi permodalan, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur terkait kebijakan dividen perbankan. Kami melihat kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan kepada BRI secara langsung. Kami akan terus berupaya untuk tetap menjaga rasio dividen payout ratio DPO pada range yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya, kami persilahkan Pak Agus Sudiarto untuk menyampaikan update terkait kinerja keuangan dan permodalan serta ekosistem ultramikro dan mikro BRI. Kepada Pak Agus Sudiarto, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Catur Rudiarto. Rekan-rekan investor yang saya hormati, hingga September 2023, BRI telah mencatatkan kinerja yang solid yang tergambar dari beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama, secara year on year, total aset tumbuh 9,9%, di mana 91,8% dari total aset berasal dari earning aset dan tumbuh 9% year on year di kuartal 3 2023. Selanjutnya adalah mengenai kredit dan pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 12,5% year on year, yang dikontribusi oleh pertumbuhan BRI Induk sebesar 12,8% secara year on year. Serta juga kontribusi dari dua subsidiaries kami, yaitu PT Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian yang terus meningkat hingga mencapai 8,9% dari total kredit dan pembiayaan. Selanjutnya, earning asset provision sedikit turun secara year on year atas penggunaan loan and financing provision untuk melakukan hapus buku. Per September 2023, jumlah kredit yang telah dihapus buku secara BRI Group adalah sebesar kurang lebih 25 triliun. Ini kami lakukan sebagai bagian dari soft landing strategi untuk kredit-kredit yang terdampak karena pandemi COVID yang lalu. Selanjutnya, dana pihak ketiga tumbuh kuat di level 13,2% secara year on year, yang terutama didukung oleh giro yang tumbuh sebesar 28,1%, namun rasio kasa mengalami penurunan sedikit di Q3 2023 menjadi sebesar 63,6%, sehingga menyebabkan peningkatan cost of fund sebesar 5 basis point menjadi 2,84%.
Saya juga ingin menekankan bahwa kami sedikit meningkatkan rasio leverage kami. Pada September 2023, leverage rasio BRI Group tercatat sebesar 5,9 kali. Naik dari periode yang sama di tahun 2022 sebesar 5,6 kali. Kami memproyeksikan bahwa dalam 15 bulan ke depan, kami dapat terus meningkatkan rasio leverage yang ada. Selanjutnya, kondisi permodalan BRI secara grup juga terus menunjukkan peningkatan dengan total capital adequacy ratio sebesar 27,5% dan Tier 1 CAR sebesar 26,3%. Kami menyalurkan dividen interim di kuartal 4 2022 dan saat ini kami masih mereview untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama di tahun ini. Secara jangka menengah, kami akan menjaga rasio CAR di level 20% melalui pertumbuhan kredit yang lebih kuat dan pemberian dividen kepada pemegang saham. Dari sisi laba rugi, pendapatan bunga bersih meningkat sebesar 4,9% secara year on year. Hal ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 14,4%, utamanya disebabkan atas adanya perubahan komposisi portofolio kami di segmen mikro dari KUR ke KUPEDES. Pendapatan operasional lainnya juga tumbuh tinggi sebesar 18,3%, sedangkan pertumbuhan biaya operasional terjaga sebesar 5,3% secara year on year. Pertumbuhan tiga komponen di atas menyebabkan pre-provision operating profit atau PPOP tumbuh sebesar 10,9% year on year dan mendorong pertumbuhan yang kuat pada laba bersih sebesar 12,4% year on year. Demikian pemaparan saya terkait kinerja keuangan dan holding utama mikro. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Solihin selaku Direktur Kepatuhan untuk memaparkan mengenai sustainability strategi dari BRI. Kepada Pak Solihin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus Sudiarto. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi kami BRI, kalau kita bicara keberlanjutan itu tidak hanya terbatas pada pertumbuhan finansial yang angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarso, Pak Catur, dan juga Pak Agus Sudiarto. Namun kami juga komit untuk kontribusi yang positif kepada masyarakat, lingkungan, serta dampak sosial yang ditetapkan melalui layanan perbankan yang kami berikan. Komitmen kami terhadap keberlanjutan merupakan tone from the top. Dalam ini dari CEO, Pak Sunarso, untuk memastikan bahwa semua praktek yang dijalankan BRI itu mendukung ESG, dapat terintegrasi dalam sebuah kegiatan bisnis maupun operasional perusahaan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah memperkuat tata kelola implementasi keberlanjutan di BRI. Kami sudah mempunyai ESG roadmap yang selaras dengan corporate strategy. Dengan 3 fokus utama, yang pertama adalah onboarding climate change strategy, yang kedua adalah bagaimana kami terus empowering the people untuk memperkuat social impact, dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah kami komit untuk terus melaksanakan bisnis dengan mengedepankan praktek-praktek good corporate governance. Bapak Ibu sekalian, sebagai upaya untuk mencapai target net zero emission BRI tahun 2050, ini lebih cepat 10 tahun dibandingkan target pemerintah Indonesia tahun 2060, BRI telah menyiapkan berbagai inisiatif. Ada 2 inisiatif utama. Yang pertama adalah kami terus melakukan inisiatif emission reduction untuk menurunkan emisi yang dihasilkan dari bisnis maupun operasional bank. Untuk emisi-emisi yang bersumber dari operasional bank seperti penggunaan listrik, bahan bakar, itu diturunkan melalui optimalisasi biaya dan juga konversi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan untuk emisi yang berasal dari pembiayaan, terus kami turunkan dengan mendukung portofolio yang green. Kami juga komit untuk terus membiayai green project serta meningkatkan porsi pembiayaan hijau lainnya, dan di aspek liabilities kami juga melakukan penggalangan dana hijau melalui penerbitan green bond dan sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif yang terkait dengan emission absorption dan avoidance yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh stakeholder BRI lainnya untuk melestarikan lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah kami lakukan antara lain dengan program BRI Menanam, BRI Peduli Grow Green, Zero Waste to Landfill to Land program, dan lain-lain. Nah, khusus program BRI Menanam
itu sampai dengan kuartal 3 tahun 2023, BRI telah menanam lebih dari 760.000 bibit yang ditanam di 2.197 desa brilian. Desa brilian ini merupakan ekosistem desa yang juga menjadi binaan BRI di seluruh Indonesia. Nah, total potensi penyerapan karbon itu kami hitung diestimasikan 870.000 kilogram karbon ekuivalen tahun 2023. Nah, bagaimana dengan sosial, Bapak Ibu sekalian? Sebagai bank yang fokus dalam melayani nasabah di segmen UMKM, BRI fokus untuk terus berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Komitmen kami terhadap financial inclusion kami wujudkan melalui, pertama, kami fokus dalam menyediakan akses pelayanan produk dan jasa perbankan secara ekstensif melalui lebih dari 7.900 unit kerja operasional BRI dengan didukung oleh 660.000 agen billing dan lebih dari 1.000 senyum colocation serta pelayanan digital melalui Brimo Super App. Yang kedua, kami juga fokus melayani nasabah pada kelompok undeserved dan underbanked melalui penyediaan produk keuangan yang beragam dan terjangkau. Ketiga, kami juga fokus dalam menyediakan program-program pemberdayaan yang tadi sudah kami sampaikan dari Desa Brilian, Klasterku Hidupku, platform Link UMKM, Pari, dan sebagainya. Dan terakhir, keempat, kami juga fokus dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan keuangan nasabah melalui kebijakan pemasaran serta penyaluran kredit yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terakhir, di aspek governance, BRI selalu berkomitmen kuat untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan sebagai inti dari strategi keberlanjutan. Dari dalam case BRI, tone of the top-nya dari Pak Sunarso sebagai CEO adalah ESG itu dimulai dari governance. Bagaimana governance memberikan impact sosial dan kita juga komit untuk terus menjaga keberlangsungan dari environment lingkungan. Kami memahami betapa pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang kami ambil. Ini tercermin dalam skor Corporate Governance Perception Index yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Terakhir nilainya adalah 95,18, itu adalah yang tertinggi di industri. Dan juga kita tercatat sebagai top 3 public listed company di Indonesia berdasarkan dari ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS. Terakhir, seluruh komitmen kami terhadap keberlanjutan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Ukurannya adalah salah satunya dari ESG rating. Kalau mengacu pada CSA, Corporate Sustainability Assessment oleh S&P Global yang terus meningkat, terakhir nilainya adalah 63 dan menjadikan BRI adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk dalam daftar Sustainability Yearbook member S&P Global. ESG rating MSCI, kalau kita mengacu MSCI juga nilainya menjadi A, dari sebelumnya adalah triple B, dan kalau kita mengacu pada yang digunakan di IDX, Sustainalytics, kita juga membaik menjadi low risk dari sebelumnya medium risk. Demikian pemaparan kami, selanjutnya kami kembalikan ke moderator Mbak Kesia untuk dilanjutkan dalam sesi Q&A. Baik, terima kasih Bapak-Bapak manajemen, terima kasih kepada Pak Solihin, Pak Agus, Pak Catur, dan juga Pak Sunarso yang telah memberikan pemaparan dari perseroan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta dapat melampirkan pertanyaan melalui fitur Q&A di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal Bapak Ibu sebagai penanya. Untuk itu langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan kami coba bacakan. Yang pertama dari Daud Andika, Bapak Daud Andika. Pertanyaannya adalah berapa proyeksi dividen BRI di tahun 2024? Dan apakah ada dividen interim? Untuk pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak-Bapak manajemen. Baik, langsung saya respon ya. Terima kasih Pak Daud Andika atas pertanyaannya. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang itu rasio kecukupan modal BRI itu 27,47%, dan CAR itu menurut saya sih
memang aman, sangat aman dari sisi kecukupan modal gitu. Tetapi kan kita kan nggak hanya nyari aman, tapi kita juga nyari untung juga gitu. Jadi nyari untung dan selamat istilah saya gitu. Kalau dari keselamatan sih selamat kita pasti karena modalnya tebal gitu. Tapi untung juga kita mesti kejar gitu. Maka kemudian saya tegaskan untuk menjaga keselamatan itu sebenarnya kita cukup menyediakan rasio kecukupan modal itu 17,5%. Berarti kita punya ekses modal sekitar 10%. Sebutlah kalau misalnya setahun untuk mengcover pertumbuhan itu hanya butuh 2% saja kita mengkonsumsi kapital, maka bisa saya sampaikan sampai 5 tahun ke depan itu berapapun laba BRI itu harus dibagi dalam bentuk dividen. Nah itu baru menjawab sekarang. Kalau gitu kira-kira dividennya berapa? Tahun lalu, tahun 2022, laba BRI kan 51,4 triliun. Gitu. Tinggi sebenarnya, dan itu adalah laba terbesar di industri perbankan di Indonesia. Tapi laba yang tinggi itu juga kita tidak perlukan untuk memperkuat modal. Makanya kemudian kita bagi 85% kita bagi dalam bentuk dividen. Tahun lalu kita membayar dividen dari laba 51,4 triliun kita bagi dividen 43 triliun. Dan kemana larinya dividen 43 triliun itu? Karena pemegang saham mayoritas masih negara, maka dari 43 triliun dividen tahun lalu itu 23 triliun kita bayarkan kepada negara dan sudah barang tentu masuk APBN ditambah pajak 12 triliun. Jadi kita setor ke negara pajak 12 triliun, dividen 23 triliun, 35 triliun kita setor ke negara. Kemudian berapa triliun yang kita bagi kepada pemegang saham publik? Yaitu 20 triliun kita berikan kepada pemegang saham publik. Itu untuk kinerja tahun 2022 yang lalu. Pertanyaannya Pak Daud, kira-kira berapa ya proyeksinya untuk dividen di 2023 ini bahkan 2024? Kita akan berusaha berapapun laba BRI, minimal kita akan bagi dividen itu 70% minimal. Mudah-mudahan dapat persetujuan dari semua pihak yang punya kewenangan untuk menetapkan ini gitu. Karena kalau dividen kami misalnya sebutlah misalnya cuma 50% dari laba gitu, ya modal kita makin gede gitu. Modal kita makin gede ya mau nggak mau kita harus melakukan pertumbuhan inorganik mungkin. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya jawaban pertanyaannya sederhana. Berapa kira-kira proyeksi dividen tahun 2023-2024? Saya sih berusaha untuk minimal 70% dari laba. Sedangkan proyeksi laba kita di tahun 2023 ini minimal 55 triliun. Ya. Karena kita 9 bulan sudah menghimpun laba 44 triliun. Gitu. Jadi kita masih ada sisa waktu 3 bulan kalau dihitung Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan minimal laba kita 55 triliun tercapai dan kemudian minimal 70% daripada laba itu akan bisa kita bagikan dalam bentuk dividen. Demikian juga nanti misalnya proyeksi laba tahun 2024 kita bisa proyeksikan misalnya 60 triliun atau berapa. Kalau bisa juga minimal 70% dari laba itu dibagi dalam bentuk dividen gitu. Supaya ya benar-benar kan memang kita bisa mengoptimalkan modal kita lewat pertumbuhan gitu ya, lewat pertumbuhan dan kemudian berapa yang kita peroleh dari laba itu kita kembalikan lagi kepada pemegang saham. Terus kemudian ada nggak dividen interim? Apabila disetujui untuk membagi dividen melalui dividen interim, kami akan sangat senang untuk melaksanakannya, untuk mengeksekusinya. Mudah-mudahan kita dapat persetujuan untuk membagi dividen paling tidak 2 kali ya gitu ya. Jadi ada interim dulu sambil nunggu RUPS dan kemudian yang berikutnya adalah setelah RUPS, setelah ditetapkan bahwa dividen payout rasionya berapa persen. Tapi kita sekarang lagi berupaya untuk mendapatkan persetujuan untuk membagi dividen interim. Demikian kira-kira Pak Daud, mudah-mudahan cukup memberikan prospek yang baik lah bagi para investor untuk mensupport BRI dari sisi kepemilikan saham. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sunarso atas jawabannya, Bapak dan Ibu peserta.
Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun izinkan kami untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini oleh karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Namun Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Pak Sunarso, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai penutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada perusahaan kami, mensupport kami dari sisi kepemilikan saham. Dan kemudian kami tentunya berkomitmen ya di tengah kenaikan suku bunga dan harga minyak serta kondisi geopolitik yang sebenarnya memberikan tekanan karena secara global memang penuh ketidakpastian, dan BRI terus berupaya untuk menjaga momentum kinerja keuangan yang solid dan konsisten ya melalui strategic respon yang tepat dan efektif untuk terus menciptakan value, meng-create value dan mendelivernya kepada para stakeholder sehingga melalui pertumbuhan yang sustainable dan kemudian kita bisa create value secara terus-menerus berkelanjutan kepada para pemegang saham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarso atas closing statement yang telah diberikan. Bapak dan Ibu peserta, demikianlah sesi paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Mari kita beri aplaus secara virtual kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir Bapak dan Ibu peserta, tayangan Public Expose PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, juga Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir dalam Public Expose Live di sesi kali ini. Sampai jumpa di Public Expose Live di sesi yang akan datang. Akhir kata, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.